Cuma gini loh, shonen itu kalau kata gua, dia harus belajar dari Avatar The Last Airbender. Anjir, susah sih, susah. Oke, selamat malam netizen. Iya, Netizen. selamat malam. Selamat datang di acara Bukan Opini Netizen. Pas kita masih muda ya, kita nggak punya selera cuy. Jadi kayak Tsubasa, One Piece, Naruto tuh kayak masuk-masuk aja gitu. Kita nggak peduli bagus apa enggaknya gitu. Game of Thrones season terakhir itu ceritanya lebih bagus daripada Naruto cuy. Gue nggak nonton Game of Thrones, Cok. Oh lu belum pernah nonton Game of Thrones, Bet? Gue nggak nonton Game of Thrones. Gue nonton series. Kebanyakan tapi aku nonton Gintama dari awal sampai akhir. Oh, aduh, Gintama berapa episode ya kalau boleh tahu ya? Gintama 357 episode in total. Itu belum film sama OVA. Tadi kalau Fakis bilang gak punya selera juga tepat sih. Karena kan Enggak, sebenarnya Tsubasa itu bagus. Kalau dulu tuh punya selera tuh emang tepat karena kan itu kayak pengenalan pertama kita ya. Jadinya wajar aja masih nerima gitu. Ntar pilih-pilih sendiri tuh kayak aku kan dulu waktu SD inget banget tuh SD kelas 2 atau kelas 3 tuh kan nonton semuanya tuh kayak yang SCTV sore itu kan di RCTI juga yang Minggu, Indosiar, Space Tune dan lain-lain kan. Tapi habis kayak udah konsumsi semuanya ntar kayak ini kayaknya lebih seru deh, lebih cocok. Tuh masih kecil tuh belum punya selera karena masih dibentuk gitu. Sebenarnya umur kita segini tuh bukan nggak punya selera, tapi kita tuh juga punya masih bisa yang lain tapi ada mood tertentunya gitu loh. Oh, berarti preferensi ya dia, lebih ke preferensi. Iya, Isya bisa diatur berdasarkan moodnya kan. Isya nggak mungkin juga nonton anime yang kayak Steins Gate mulu kan masih pengen yang lucu Slice of life, gitu, slice of kayak life. Gintama, Skate Dance, iya Lucky kayak. Star. Nah iya makanya itu jadinya udah kayak gini biasanya udah disesuaikan aja dari art form istilah mau buku, mau musik, mau film, mau anime itu kan pasti ada ya istilah spektrumnya tuh gede banget. Jadi kita tuh nggak mungkin kita tuh di situ aja level kita nikmatin itu beda-beda. Yang ini emang lebih banyak. Tapi itu jadi perbedaan sih. Perbedaannya sama katakanlah generasi di atas 2008, 2010 itu. Di atas generasi anime TV kan. Kalau yang dulu itu terpaparnya kan banyak banget tuh dari RCTI, TV7, bahkan LaTV itu kalau sore nyariin kayak Minky Momo. Terus ada kayak ada Bakabon, ya macem-macem lah. Itu anime-anime yang kayak remeh gitu. Tapi ada tuh paparannya kan banyak, terpapar banyak banget. Gitu. Bahkan Nickelodeon kan juga kena tuh kayak SpongeBob, terus. Nah, SpongeBob kan masih ada tuh Rugrats, SpongeBob, dan Nickelodeon kan masih nongol. Tapi kalau gue sekarang itu gue udah di fase yang dimana tuh kadang-kadang itu udah bosen nonton anime yang akhirnya tuh nyari-nyari manga-manga. Abis nyari manga-manga itu gue bosen juga. Akhirnya gue nyari yang lebih Dojin yang bagus. Contohnya Metamorphosis. Metamorphosis. Itu ceritanya bagus banget. Yang akhirnya menuju pada kematiannya. Jadi walaupun kayak kita ngomong soal manganya emang manga dewasa yang banyak berhubungan dengan seks dan sebagainya. Shindo L bukan sih yang nulis tuh Shindo L. Iya itu dia itu. Shindo L tuh emang bikin tuh yang rada ada ceritanya dibandingin yang dibandingin yang lain. Ada beberapa kok yang lumayan. Iya tapi sumpah loh, sekarang itu kalau lu lihat di komunitas Doujin itu banyak loh yang ceritanya bagus loh. Yang itu loh yang sama saudaranya sendiri itu loh, Cok. Domestika Nojo, goblok. Itu sampai kelar tuh kayak sinetron. Tahu nggak? Dia tuh formatnya sama kayak Tokyo itu cuy, Tokyo Reference itu cuy. Asli plot twist Indosiar anjir. Iya makanya sinetron itu. Autornya sendiri pernah nonton wawancaranya. Dia tuh emang terinspirasinya dari telenovela J-drama dulu. Mau ngeharem tapi malu-malu gitu kan. Tapi endingnya kata Ais ya. Enggak, tapi banyak kok istilahnya ada beberapa yang endingnya kayak harem tuh yang Hataraku mau sama tuh. Tapi akhir-akhirnya kok malah fokus cerita cinta gitu kan. Padahal sebelumnya bagus kan kayak ini setan gitu magang di McDonald. Gua nonton animenya lagi ya Bang Siki ya. Itu masih relevan loh sampai sekarang jujur. Emang bagus itu tuh kan gimana ya? Kan dulu tuh kan kayak boom banget ya isekai itu. Terus ada satu anime yang reverse isekai gitu kayak gimana orang dari isekai gitu ke dunia nyata kan lucu ya premisnya. Terus dia adaptasi dan lain-lain. Makanya itu kerasa fresh banget sampai sekarang. Kan ada season 2-nya tuh ntar meragukan gitu. Cuman ya semoga aja enggak ya digantilah siapa tahu. Tapi jujur sih, soalnya gini, kalau gua
abis baca manganya, kelanjutan dari season 1 itu ceritanya emang nggak kurang kalau kata gue. Emang bagusan yang di season 1 Iya, ini. emang benar makanya itu makin ke belakang apalagi endingnya ya, makanya itu kan sampai autornya dapat death threats dan lain-lain, kayak kenapa anjir manganya bisa sampai kayak gini gitu. Iya, emang seaneh itu. Soalnya itu yang terjadi, Fat, kayak apa namanya, lu punya konsep awal yang bagus nih, tapi akhirnya ujung-ujungnya lu nggak bisa ngembangin konsep awal yang udah bagus ini gitu loh. Sayangnya di situ. Ini yang gue benci dari kayak maksudnya kayak manga ya khususnya ya, atau cerita-cerita manga, anime atau Jepang ini, yang kadang-kadang itu di pertengahan itu dimasukin kayak flashback atau flashback, itu gue benci banget, Fat, asli. Contoh kayak Makanya Hunter x Hunter lah. Hunter x Hunter nggak banyak flashback. ya Hunter x Hunter tuh masuk yang bagus, cuma sayangnya ya gue baca komik yang terakhir kemarin cuma isinya tulisan doang sama gambarnya dikit banget. Penjelasannya banyak banget. Oh iya, dia percakapannya emang rumit, yang makin akhir ini yang di apa namanya, Arc Blackwell ini. Itu Fate yang melanda bagi gue ya, itu yang melanda anime-anime manga shonen ini. Makin kesana itu kayak makin besar gitu loh, kayak Naruto yang awal-awalnya itu belajar tadi dari shinobi, habis itu bekerja untuk klien, tiba-tiba pertarungan antar dewa, ternyata dia reinkarnasi dewa. Kan ya kayak gitu semua anjir, shonen itu kayak terjebak di situ gitu loh. Siklusnya makin lama makin besar, tapi nggak kayak gitu loh. Cuma gini loh, shonen itu kalau kata gue, dia harus belajar dari Avatar The Last Airbender. Anjir, susah sih, susah. Gak, jujur loh, Ya, gua dia punya visi gitu ya, maksudnya ya, ada visinya gitu ya. Cuma masalahnya kan ini kan barat sinetron, ketika kemudian itu gue jelasin, Fat, gue jelasin. Soalnya gini, bedanya Avatar The Last Airbender sama manga-manga lain, dia ada namanya world building, yang dimana itu ada hukum yang nggak dibantah gitu loh. Maksudnya kayak awal-awal Naruto kan ketika Kakashi ngelawan Zabuza tuh. Power ceilingnya jelas gitu kan ya, bisa Iya. kayak yang cuman bisa ya paham. Dia tuh jadi nggak kayak tiba-tiba One Piece tiba-tiba ada haki. What? itu kalau haki itu emang aneh sih. Menurut gue tiba-tiba hakinya sebenarnya ada. Kalau haki penguasa tetap ada, dari dulu sudah ada. Cuman kan yang diperbarui kan ada Busoku itu yang tangannya jadi hitam gitu, yang dadanya jadi hitam, kan emang agak aneh kan, karena sebelumnya nggak pernah. Iya. Tapi kalau yang model kayak gitu ada Yakuza juga, world buildingnya jelas. Enggak, jadi gini yang gue kasih contoh. Contohnya salah satu karakter fiksi yang gue suka sampai sekarang dari Avatar, yaitu ini Tap, yang wanita buta yang pengendali bumi terkuat. Itu karakter yang paling gue suka sampai sekarang. Belum ada lagi yang gue lebih suka dari dia. Karena gini, pertama, Kenapa tuh? Iroh sih. Iroh iya, tapi kenapa lu bisa suka sama Iroh? Dikarenakan dia kayak father figure gitu cuy. Iya, father figure banget. Father figure banget, beda sama Tap. Tap itu kayak gini, dia tuh beda sama kayak apa ya, kayak karakter nih. Ada kesusahan orang ini dalam penulisan itu susah banget kayak munculin karakter yang udah jadi udah hebat gitu loh. Tapi hebatnya penulis Avatar The Last Airbender, tapi itu ketika muncul dia tuh nggak sesuai ekspektasi orang pengendali bumi terkuat. Ternyata seorang anak kecil perempuan yang buta. Dan ternyata karena dia buta itu, dia adalah pengendali bumi terkuat. Dan power scalingnya dia itu mentok-mentok akhirnya bisa ngendalin besi. Dah gitu, Jadi mentok. Steelbender pertama ya. Dan yang gue suka satu lagi, karakter developmentnya, yang dimana Zuko itu redemption arc-nya itu paling bagus kalau bagi gue. Jadi Zuko ini dia tuh kayak, kalau pernah ada yang nonton Game of Thrones, dia tuh mirip kayak Jaime Lannister yang awalnya tuh dibenci, yang apa namanya mengejar si protagonis, tapi akhirnya bekerja sama mereka, akhirnya jadi teman gitu loh. Akhirnya mereka saling mengenal gitu loh. Itu yang gue suka gitu, karakter development yang ada perubahan gitu di karakternya. Kalau Luffy yang gue lihat dari awal sampai akhir, yang gue inget ya, gak ada perubahan. Dengan kekuatan teman-teman kita akan menang. Gue tuh terakhir kali baca One Piece itu sampai yang bagaimana dia penyerangan ke Kaido, persiapan penyerangan setelah dari kapal Jinbe dateng ya kan. Wano Ya. Wano. Gue selesai baca di situ. Kenapa? Soalnya hampir semua arc One Piece seperti itu, yang dimana itu salah satu tertangkap, nanti diselamatkan. Kayak di Wano pun Luffy di penjara. Ya sebelumnya juga di penjara. Akhirnya Nami pun dulu ditawan sama manusia ikan. Gitu-gitu semua cuy. Akhirnya Luffy yang ngalahin bos. Udah gitu doang anjir. Nah, gini. Tiap pulau tuh ngulang. Gini, aku pengen jelasin dari Avatar tadi kan, soalnya kayak gimana ya, kalau misalnya anime sama Avatar tuh berat banget bandingannya, karena satu, kalau manga itu kan awalnya kan dari cuma satu visi ya, jadinya cuma orang, tapi biasanya kalau show kreator tuh itu tuh biasanya ada tim. Avatar tuh kan katanya tadi ada nyinggung Top tuh dulu tuh kan Iya gue tahu, bukan harusnya cewek, dia tapi cowok besar kan, berotot, akhirnya diubah. karena apa tuh, kayak timnya tuh
anak-anak tuh semua jadi nggak punya cocok kan. Iya gue tahu tapi enggak, masuk bukan gitu. ini karena punya tim penulis itu kan, kayak gimana kita bikin bikin karakternya lebih menarik dan lain-lain, terus dijadikanlah cewek gitu. Nah kalau bikin manga itu kan gimana ya, cuman dari satu visi gitu, makanya itu jadinya orang tuh susah beri masukan. Biasanya kalau masukan itu dari editor aja, misal kayaknya kita harus ganti gitu soalnya ratingnya rada turun atau ini rada dijepetin, jadinya susah kalau nanggepin yang bagus-bagus. Terus tadi ada bahas One Piece. One Piece itu emang ada 5 stage dalam arc-nya itu, dan itu semuanya di pulau apapun, terutama setelah time skip. Jadi pertama itu mereka tuh pasti introduction kan, kayak dunia itu gimana, cara bekerjanya gitu, kayak lingkungannya, pokoknya perkenalan sama pulau. Stage 2 itu biasanya itu nanam bibit masalah tuh. Kalau di arc paling baru di Wano itu kan dikasih tahu tuh arc kedua tuh dimulai waktu Kid sama Luffy di penjara kan. Nah di situ Iya, tuh benar. yang lain-lain tuh pada udah terbiasa lah sama tempatnya itu, lalu kayak ada masalah nih kayaknya yang perlu kita selesaikan. Di 3 itu biasanya flashback. Nah di arc Wano ini yang flashback ketiganya ini kan yang Oden kemarin yang sampai 15 chapter. Kalau dilihat arc sebelumnya, ketiga ini pasti flashback. Ini kalau untuk arc Wano Oden. Kalau arc sebelumnya itu yang Big Mom itu, terus waktu di Dressrosa flashbacknya si Doflamingo, Ya, Doflamingo. ya Doflamingo dan lain-lain. Terus yang keempat ini sekarang di mana orang itu pada perang itu biasanya face-nya itu fans itu pada protes, dan aku sendiri udah kayak oh ini ternyata emang penyakit One Piece tuh di arc keempat ini. Harusnya kan seru ya, tapi di One Piece ini malah backlash, kayak ceritanya malah mandek di sini karena kebiasaannya Eiichiro Oda tuh suka banyak ngenalin tapi dikenalin doang, tapi kita nggak dikasih depth karakter yang muncul gitu. Jadi palingan sedikit kiss-nya, misalnya dari flashback itu kan kayak kenal, oh ini relasi sama ini relasi sama ini, karakterisasinya seperti ini, gitu aja. Terus misalnya selesai keempat, yang kelima ini epilog. Biasanya epilog itu kayak kalau di Whole Cake Island itu siapa tuh Luffy lari dari Big Mom. Terus yang kalau Dressrosa tuh Doflamingo-nya di penjara, dan di arc kelima itu juga biasanya ada dikasih tahu reveal-nya kayak Luffy anak siapa tuh, Anak Dragon. terus ada pulau baru atau musuh baru gitu, misal yang kalau nggak salah yang waktu setelah Don Flamingo itu kan kayak dikasih tahu kalau Luffy naik jadi 1 billion berry. Makanya itu jadi Lord baru. iya, jadi One Piece itu emang ada formulanya, bukan berarti jelek gitu, tapi bukan berarti juga ini harus yang bagus gitu, enggak juga, karena udah gampang dibaca kan, jadinya susah lah lihat One Piece ini. Kayak kelebihan One Piece itu kadang bisa jadi kekurangannya juga. Coba lihat kayak world buildingnya kan keren-keren ya, bisa rinci gitu kayak Whole Cake Island apa-apa, tapi korbannya karakter gitu. Tapi di satu sisi karakter developmentnya dikit tapi karakternya banyak yang menarik, nah itu jadinya susah.